Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya dalam tayangan TOEFL yang akan membantu Anda untuk uh, memahami dengan baik bagaimana menyelesaikan soal-soal TOEFL dengan mudah. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pronoun, problems apa yang biasanya muncul sekitaran penggunaan kelas kata seperti ini dalam tayangan video berikutnya. Tetapi sebelum itu, silahkan Anda subscribe terlebih dahulu, Anda like, kemudian lebih share ke beberapa teman dan ke siapapun yang mungkin memerlukan informasi ini, dan jika ada hal yang ingin disampaikan, Anda bisa meninggalkan pesan di kolom komen. Mari saksikan. Ya, seri ke-6 berbicara tentang problems with pronoun. Apa saja yang ada atau masalah apa saja yang timbul? Masalah yang timbul bisa berasal dari ketidaktahuan kita membedakan pronouns as a subject and pronoun as a object. Ya, contoh, ini ada daftar pronoun di tabel kolom sebelah kiri adalah pronoun as a subject. Kolom sebelah kanan adalah pronoun as a object. Terkadang Anda ketika menggunakan bahasa Inggris itu salah menempatkan pronoun di tempat yang atau penggunaan pronoun yang seharusnya. Contoh, dalam kalimat ini ada hal yang tidak pada tempatnya dalam hal penggunaan pronoun. Yang manakah itu? Kita lihat, I didn't know that. I didn't know that. Jadi di sini ada dua kalimat, yaitu I didn't know, kemudian you and her were working together on the project. Diantarai oleh konektor that. Di kalimat pertama I didn't know tidak ada masalah. Ya, tidak ada jebakan di sini. Tetapi di kalimat kedua ada jebakan yang Anda harus pahami dengan baik. Jika Anda tahu bahwa her itu adalah pronoun as object, sedangkan dalam kalimat ini pronoun her, orang ketiga tunggal perempuan itu, yang diinginkan adalah posisi dia sebagai subjek. Ya, you and she seharusnya. You and she. Maka ini kita recognize sebagai hal yang salah, harusnya bukan her, karena posisi dia, pronoun yang digunakan di sini adalah pronoun as a subject. Ya, seperti itu. Nah, ini kita harus ganti. Berikutnya lagi, the cord connecting the computer to its printer need to be replaced before them were down. Di dalam ini, ujaran ini ada dua kalimat. Diantarai konektor before, atau kalau before ditempatkan di sini sebagai conjunction, ini konektornya menghubungkan kalimat the cord connecting the computer to its printer need to be replaced dan kalimat them were down. Tetapi ada pronoun yang salah ditempatkan di sini. Ya, seharusnya penempatan pronounnya as a subject, tetapi yang tertulis as a object. Ada pada kata them. Seharusnya yang digunakan di sini adalah they, karena pronoun ini digunakan sebagai fungsinya sebagai subjek dalam kalimat. Ya, yang seperti itu. Berikutnya lagi masih tentang pronoun. Bila masalahnya adalah Anda keliru dalam menentukan possessive, ya, possessive as adjectives atau possessive as pronouns, ya. Ini daftarnya dalam tabel kiri dan tabel kanan, kolom kiri dan kolom kanan dalam tabel ini. Possessive adjective itu ini. Kata-kata, pronoun-pronoun yang ada di sini, jika ditempatkan dalam kalimat, harus include atau diikuti oleh benda yang dimaksud. Ya, itu adalah possessive adjectives di sini. Tetapi possessive pronoun seperti ini, tidak perlu Anda menempatkan kata benda setelah mine, yours, his, hers, ours, theirs. Ya, itu sudah diwakili oleh huruf S. Tetapi biasanya dalam konteks penggunaan dalam kalimatnya itu,
kita mengatakan ini, tetapi kita memberikan bahasa tubuh kita menunjuk kepada arah benda yang dimaksud oleh yang dimiliki oleh siapa dengan menggunakan pronoun yang tepat. Ya, seperti itu. Nah, mari kita lihat contohnya. If she borrows your coat, then you should be able to borrow her. Ya, to borrow her maksudnya meminjam bendanya, kepunyaannya. Tetapi karena di sini her ini kekurangan huruf s, ya, karena yang dia menggunakan adalah possessive pronoun, bukan possessive adjectives. Ya, kalau kalimat ini tetap menginginkan her, harus diikuti dengan benda. Tapi kalau tetap masih konsisten atau maksudnya adalah pronoun possessive pronouns yang digunakan, maka her ini harus diberi tambahan huruf s. Ya, seperti itu. Dan hal-hal begini kelihatannya sepele, tapi ini kadang dalam soal TOEFL itu bisa hadir beberapa nomor. Ya, berikutnya. Nah, ini kita lihat. Sekarang materi yang lain adalah tentang apa? Check pronoun reference for agreement. Ya, agreement-nya itu adalah begini. Kita menggunakan pronoun apakah beragreement dengan benda atau subjek atau apapun sebelumnya yang kita maksud. Ya, apakah is it refer to, apakah berhubungan dengan apa yang kata ganti yang kita gunakan, merujuk kepada penggantian apa, seperti itu kan. Contoh, kita lihat di sini, the boys will cause trouble if you let him. If you let him, jika kamu tinggalkan. Nah, tinggalkan siapa? Bukan dia seorang. Karena di awal kalimat ini kita menyebut, kita mention anak laki-laki lebih dari satu. Ya, artinya jamak. Ya, jadi bukan merujuk kepada kata ganti terhadap orang ketiga tunggal, tapi orang ketiga jamak. Bukan saya, bukan Anda, tapi banyak orang. Ya, di luar dari diri kita berdua, itu namanya orang ketiga. Nah, di sini bukan tunggal, tapi jamak. So, kenapa pakai if you let him? Dia mau menggunakan di sini pronoun as a object, ya. Tetapi yang salah adalah referensi penggunaan pronoun yang ditunjuk itu salah karena subjeknya dalam bentuk plural. Maka referensi penggunaan pronoun yang diinginkan bukan him tetapi them. If you let them, ya, kata ganti untuk they, ya, seperti itu. Kita jangan gunakan theirs karena itu kan sebagai possessive pronoun, tapi kita gunakan pronoun as a object, bukan they tetapi them, ya. Berikutnya lagi, everyone must give their name. Nah, referensi yang digunakan adalah salah karena tidak beragreement dengan subjek yang dimaksud. Kenapa? Di sini orang yang menjadi pembicaraan di sini adalah cuma satu saja, singular. Maka referensi penggunaan pronoun yang dibolehkan di sini bukan their, ya, tetapi genrenya laki-laki atau perempuan itu akan berpengaruh terhadap penggunaan her atau his, ya, seperti itu. Kemudian lagi, nah ini clue-cluenya. Nah, ini adalah soalnya, ya. Di sini Anda bisa selesaikan pelan-pelan. Kalau dalam video itu kan Anda bisa pause, kemudian ditulis kembali, dijawab, dan seterusnya. Saya ambil contoh satu, ya. Superman made their comic debut in 1938 in Action Comics. Ya, oke. Nah, kita pelan-pelan mengamatinya. Di sini subjeknya tunggal. Superman made, ya, menceritakan, gitu ya. Membuat atau apa, referensi penggunaan pronoun ini salah karena subjek yang dirujuk di sini adalah seseorang. Maka penggunaan di sini bukan their, tetapi kita lihat genrenya kalau Superman itu kan laki-laki. Maka kita gunakan di sini his comic, bukan their. Ya, begitu seterusnya. Oke, saya kira itu dulu untuk seri ke-6. Video selanjutnya akan dibahas tentang seri ke-7. Tapi untuk sementara itu dulu, kita akan berjumpa lagi di video berikutnya.